Atraksi para penabuh dol alat musik tradisional dari Bengkulu menggema di arena pesta rakyat dan pawai atau karnaval budaya di Taman Mini. Jadi karnaval itu diikuti oleh hampir sebagian besar anjungan daerah yang ada di Taman Mini. Jumlahnya ada 34 provinsi yang ada di Taman Mini, anjungan daerahnya. Kemudian juga diikuti oleh museum, sebanyak 10 museum yang ada di Taman Mini yang dikelola oleh kementerian masing-masing. Gitu. Jadi semuanya support untuk mengikuti lomba pawai karnaval budaya daerah. Dalam jenis kategori kendaraan listrik hias, ada mobil listrik hias, ada sepeda listrik hias. Gitu. Pagelaran budaya akbar ini digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-79 Republik Indonesia pada Sabtu 17 Agustus 2024 lalu. Pawai budaya yang merupakan bagian dari event pesta rakyat ini diikuti oleh semua provinsi di Indonesia yang perwakilannya ada di Taman Mini. Setiap provinsi yang ikut berpartisipasi menampilkan keunikan dan identitas daerahnya masing-masing yang disimbolkan lewat kostum serta tarian tradisionalnya. Yang tak kalah menarik, rombongan dari Provinsi DKI Jakarta yang berarak dengan menghadirkan ondel-ondel sebagai ikon budaya Betawi. Barisan peserta dari Papua dengan tarian khasnya. Arak-arakan perwakilan masing-masing provinsi tentunya bukan sekedar parade budaya tanpa makna. Digelar bertepatan dengan HUT ke-79 Republik Indonesia, pawai budaya dalam pesta rakyat ini membawa pesan luhur tentang kesejatian Indonesia sebagai negara yang berdiri di atas keragaman suku dan budaya. Untuk pawai budaya, masyarakat boleh ikut defilenya pawainya, tapi untuk lomba karnavalnya karena menggunakan kendaraan ya yang sudah dihias, pasti itu membutuhkan upaya yang ekstra ya Pak ya. Jadi itu sudah dari masing-masing anjungan dan museum. Tapi masyarakat boleh banget untuk ikut antusias dan euforianya untuk ikutan karnaval bareng-bareng di Taman Mini. Karnaval budayanya semuanya menarik karena kebetulan isinya kan ada dari anjungan daerah, ada dari museum yang ada di Taman Mini dan juga ada mitra-mitra Taman Mini juga. Jadi gabungan dari 3 itu. Selain pawai budaya dari semua provinsi di Indonesia, Pesta Rakyat dalam rangka mengenang 79 tahun Indonesia Merdeka ini diramaikan juga dengan perlombaan-perlombaan tradisional. Mulai dari makan kerupuk, bakiak, dan berbagai permainan lainnya. Dari sekian banyak mata lomba yang digelar, tentu saja ada lomba yang sangat ikonik di setiap acara 17-an. Apalagi kalau bukan lomba panjat pinang. Lomba panjat pinang selalu dinantikan di setiap acara 17-an di seluruh Indonesia. Kegigihan para peserta, momen-momen lucu dan menggelitik adalah hal yang membuat lomba yang satu ini tak pernah dilewatkan penonton. Sementara bagi para peserta, deretan hadiah di ujung tiang adalah suplemen yang membuat mereka tak kenal lelah meski harus berkutat dengan tiang yang sudah diolesi pelicin. Tapi panjat pinang bukan sekedar aksi para peserta yang selalu ingin menang. Jika digali lebih dalam,
permainan ini memiliki rekam jejak dalam sejarah, di mana permainan adu tangkas dan kekuatan fisik ini sudah dimulai sejak masa kolonial Belanda. Sekitar tahun 1930, para kolonial Belanda mengadakan panjat pinang sebagai hiburan saat mengadakan hajatan seperti pernikahan, kenaikan jabatan, atau pesta ulang tahun. Pada masa itu, hadiah yang digantung di ujung tiang berupa makanan seperti keju dan gula, juga pakaian. Semua hadiah ini merupakan barang mewah bagi warga pribumi kala itu. Itu sebabnya pada zaman kolonial, peserta lomba panjat pinang biasanya adalah warga pribumi. Sementara warga kolonial menikmati dengan penuh gelak tawa. Pada akhirnya, acara pawai budaya dan berbagai lomba di acara pesta rakyat pada momen HUT RI hanya sebuah atraksi tanpa arti jika kita tak menyelaminya dengan sebuah refleksi. Jadi kita harapannya pengunjung yang datang ke sini itu kita sudah siapkan aktivasi yang biasanya lombanya ada di rumah, tapi kok ini ada di Taman Mini ya, gitu kan. Jadi kita harapannya mereka nggak saling kenal, nggak tahu dengan siapa, tapi kita bentuk menjadi satu kelompok untuk berjuang bersama. Karena dulu esensinya pejuang kemerdekaan juga nggak saling mengenal. Sama-sama tujuannya merdeka, sama-sama tujuannya juara, itulah kita lombakan di sini. Jadi tujuannya menciptakan rasa-rasa penuh semangat dan saling persatuan. Kalau menurut saya kemerdekaan itu nggak soal yang harus tentang perang dan lain sebagainya, tapi merdeka itu dimana kita bisa bebas melakukan apa yang kita pengen, mengekspresikan apa yang kita pengen, jadi nggak harus terkekang gitu sama sebuah aturan gitu. Memasuki usia 79 tahun di tengah fenomena sosial budaya dalam pertemuan antar manusia dari berbagai negara, pawai budaya dalam bingkai pesta rakyat di Taman Mini sejatinya menjadi refleksi bagi seluruh generasi bangsa. Apakah entitas Indonesia dengan unsur heterogenitas suku, budaya, dan bahasanya masih menjadi identitas kita yang orisinil sebagai individu, kelompok, dan akhirnya menjadi identitas kita sebagai satu bangsa? Dari Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, Emanus TV melaporkan untuk sahabat Nusantara di seluruh Indonesia. Merdeka! Emanus TV, Rumah Budaya Indonesia. Emanus TV, Rumah Budaya Indonesia.